Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1833 sampai tahun 1835. Batuk. Du Qiang terbatuk-batuk, matanya menoleh, dan dia tampak hampir kehabisan napas. Brengsek. Kamu begitu kejam terhadap keluargamu demi orang luar. Apakah kamu gila? Istri Du Qiang sangat marah. Kamu juga bukan orang yang baik. Keluar dari sini. Duran sedang dalam mood yang buruk saat ini. Kamu. Keluarga Du memandangnya dengan marah dan tetap diam. Antara lain, fisik Duran adalah yang tertinggi di keluarga. Selain pengawal, tidak ada yang menjadi lawannya. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Duran, bukankah menurutmu terlalu berlebihan membantu orang luar menindas keluargamu? Terlalu banyak. Duran mencibir, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Tahukah kamu berapa banyak masalah yang telah kamu timbulkan? Semua hal yang aku dan Dewi kerjakan dengan susah payah telah dirusak olehmu, idiot. Orang tua itu dimarahi. Du lama menghormatinya sepanjang waktu. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang jelek, tapi kali ini dia sangat kasar. Tidak peduli betapa bodohnya dia, Duran benar-benar marah. Apa kesalahan kami? Dia berkata. Apakah kamu buta? Perhatikan baik-baik Jianan. Du Longxuan menunjuk Du Jianan yang duduk di sofa. Sikat. Semua orang berbalik dan melihat Du Jianan memiliki wajah kemerahan dan napas halus. Tidak ada tanda-tanda penyakit. Pada saat ini, yang lain merasa malu dan sepertinya menyadari sesuatu. Jianan, bagaimana perasaanmu? Orang tua itu bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Du Jianan ragu-ragu dan berkata. Benarkah? Semuanya, termasuk lelaki tua itu, tidak berani mempercayainya. Dewi sedikit malu untuk mengatakan, saudara kedua sepertinya baik-baik saja, tidak bisa melihat sedikit sakit. Du Jianan berdiri, melakukan beberapa aktivitas, aku benar-benar baik, tubuhku tidak bisa dikatakan santai. Semua orang di ruangan itu mati dalam sekejap, dan semua orang di keluarga Du mati rasa. Du Hua kesurupan, tidak percaya, Jianan, lakukan kamu benar-benar merasa lebih baik. Aku tidak berbohong kepadamu. Saya merasa sangat santai dan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Du Jianan berkata dengan serius. Kerumunan mengambil napas bersama, dan mata mereka tertuju ke tanah. Hanya sebotol obat yang menyembuhkan penyakit Jianan. Sungguh menakjubkan. Du Hua terkejut. Du Long bersenandung dingin berulang kali, apalagi yang harus dikatakan sekarang. Du Qiang dan istrinya, yang paling berisik sebelumnya, tidak bisa berkata-kata dan malu saat ini. Orang tua itu juga merasa malu. Dia menyadari bahwa dia benar-benar salah memahami orang. Apakah kamu tahu seberapa besar kesalahan yang kamu buat sekarang? Du lama mengertakkan gigi, dan amarahnya sulit diredakan. Orang tua itu merasa malu dan berkata, saya tahu, kami tidak memiliki penglihatan. Saya tidak menyangka dokter kecil itu masih begitu muda, tetapi keterampilan medisnya sangat luar biasa. Dewi berseru dalam suaranya, saya khawatir bahkan dekan saya di American Medical College tidak begitu pandai dalam bidang kedokteran. Sayang sekali saya sudah pergi. Saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkannya kembali sekarang. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan medis padanya. Minta saran. Tapi Duron berteriak, kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Jika bukan karena keluarga, aku akan membunuhmu. Kamu sampah yang tidak berharga. Wajah semua orang tenggelam. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka telah melakukan hal buruk sebelumnya, ada tidak perlu memarahi mereka seperti itu. Itu terlalu berlebihan untuk kamu katakan, Duran. Ayah Dewi mengerutkan keningnya. Terlalu banyak. Menurutku itu tidak berlebihan. Kebodohanmu telah membuat keluarga Du menderita kerugian besar. Semakin dia memikirkannya, semakin sakit hatinya. Dia sedikit lebih terampil, bukan? Beberapa orang tidak berpikir demikian. Puff. Dewi langsung mencibir, jika itu benar-benar hanya keterampilan medis, kami akan sangat marah. Tahukah kamu betapa sulitnya kami menyenangkan dia? Orang tua itu tertegun. Apakah dia pria besar? Du Wei menoleh dan berkata, apakah bakat pengobatan tradisional Tiongkok yang mewakili kemenangan pengobatan tradisional Tiongkok atas obat flu cukup besar? Ekspresi orang-orang langsung membeku. Dewi membuka mulutnya lebar-lebar. Menurutmu apakah dia jenius yang mengalahkan dokter flu tahun lalu? Bahkan Li Zixin, Presiden Asosiasi Pengobatan Flu, kalah dari kejeniusannya. Siapa lagi kalau bukan dia? Dewi mengertakkan gigi.
Ya Tuhan, itu dia. Dewey berseru berlebihan, Li Zixin adalah dokter kelas dunia. Pantas saja dia bisa menyembuhkan saudara keduanya. Keluarga Du tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dikatakan Du Hua sebelumnya tidak sepenuhnya salah. Tapi mereka tidak menyesalinya. Meskipun seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang berbakat sangat kuat, ia tidak sebaik keluarga Du. Menurutku tidak ada gunanya melihatmu. Mereka sudah menjadi dokter alami sekarang. Du Weileng bersenandung. Obat surgawi. Dewey melompat dengan ekspresi ngeri. Bagaimana mungkin? Hanya ada beberapa ratus orang Tianyi di Tiongkok yang dapat mencapai level ini. Dia sudah menjadi Tianyi secepat ini. Mengapa tidak? Tuannya adalah seorang dokter suci. Dewey marah. Dewey tersentak, ya Tuhan, dokter suci. Itulah orang yang berdiri di puncak bidang medis. Hanya ada 12 orang di Huaxia yang telah mencapai level ini. Yang lain tidak menyesalinya. Dewey tetap menyesalinya. Dia juga belajar kedokteran. Adalah baik baginya untuk bertukar keterampilan medis dengan dokter alami. Tahukah kamu siapa orang tua yang mengikuti kita tadi? Dewey mengertakkan gigi. Kerumunan itu menggelengkan kepala. Namanya Mufu. Bahkan Jenderal Melayu pun harus sopan saat melihatnya. Du Wei marah. Apakah dia kayu tua? Tuan tua dan yang lainnya terkejut. Mereka telah mendengar reputasi Mufu, tapi ini adalah pertama kalinya orang sungguhan melihatnya. Nah, tahukah kamu bahwa Li Shao lebih kuat dari Mu Lao? Sima Manlong, seorang sarjana Tiongkok, harus bersikap sopan dan memanggil Li Shao. Alangkah baiknya kamu bersikap kasar. Dewey benar-benar kalah dari orang-orang ini. Semua tiba-tiba, mereka memecahkan periuk itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana Jenderal Situ bisa menghargai pemuda seperti itu? Saya tidak percaya. Dewey, apakah kamu bercanda? Mereka tidak bisa menerima kenyataan seperti itu, dan mereka sama sekali tidak mempercayai hal lucu seperti itu. Du Wei mengertakkan gigi. Mereka akan mewakili Huaxia dalam kompetisi internasional yang diadakan di Eropa pada bulan Juli, dan dia sangat kemungkinan besar akan memenangkan hadiah pertama. Kiss. Orang-orang bingung. Mereka tentu tahu tentang kompetisi internasional, karena Melayu juga akan mengirimkan ahlinya untuk berpartisipasi. Namun, para master Melayu jauh lebih lemah dan hanya bisa bertahan di babak pertama. Kompetisi setiap tahun. Dan pakar Tiongkok, tetapi bisa mencapai final. Jika Anda berpikir dengan berlutut, mereka yang ditugaskan untuk bertarung oleh Huaxia tidak akan pernah lemah. Bodoh. Du Wei mencibir berulang kali, orang tidak hanya kuat, tapi juga perusahaannya, yang sedang naik daun seperti komet di Tiongkok. Apa? Orang tua itu terkejut. Sebagai pemimpin keluarga Du, dia tentu tahu tentang perusahaan Rende, yang merupakan raksasa dengan pertumbuhan tercepat di Tiongkok. Bukankah bos di balik layar perusahaan Rende dikatakan adalah Tuan Li? Jangan bilang, dia adalah Tuan Li. Du Qiang dan yang lainnya berada dalam ketegangan. Bab 1834. Tolong gunakan nama orang sekarang, Wu Shen. Dewey mencibir. Ada lagi suara AC yang membuat semua orang bingung. Aku dan kakak keduaku kesulitan berhubungan dengan Li Shao. Dalam perjalanan ke Malaysia, kami memenangkan hak kerja sama eksklusif antara Malaysia dan perusahaan Rende. Tapi karena kamu, dia akan membatalkan kerja sama itu sekarang. Lihat apa yang kamu lakukan sudah selesai. Ketika sampai pada hal ini, Duran tidak bisa mengendalikan amarahnya. Tuan tua itu bodoh, Du Hua bodoh, Du Qiang dan istrinya bodoh, dan semua orang di keluarga Du bodoh. Tidak, bukan itu seserius itu, kan? Meski perusahaannya sangat populer di Tiongkok, namun mungkin tidak mampu bertahan di pasar luar negeri. Du Qiang masih beruntung, berusaha mencari kenyamanan psikologis. Diam. Tahukah kamu apa produk baru perusahaan Rende itu? Tidak sopan jika dikatakan bahwa keluarga Du bisa dengan mudah menjadi keluarga Melayu pertama jika mendapat kerjasama eksklusif. Dan keluarga lain harus meminta kerjasama dengan kami. 4 keluarga lainnya tidak pantas membawakan sepatu untuk kami. Sekarang kamu bilang itu tidak terlalu serius. Aku akan membunuhmu. Emosinya yang kasar tidak dapat dikendalikan lagi, jadi dia melompat ke arah Du Qiang. Berkat mata dan tangan Du Wei yang cepat, dia meraih pria itu, kalau tidak, dia mungkin harus membawanya ke rumah sakit. Semua orang di keluarga Du bingung dan sangat bodoh. Du Qiang tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana besar, dan tidak lagi memiliki suasana yang sama seperti sebelumnya. Kini ususnya membiru karena penyesalan. Hanya saja tidak ada obat penyesalan di dunia ini, dan apa yang Anda lakukan tidak bisa diubah. Sekarang mari kita pergi dan meminta pengampunannya, oke?
Lelaki tua itu berkata dengan suara gemetar bahwa, sebagai kepala keluarga, dia tentu ingin keluarganya melangkah lebih jauh. Awalnya, peluang telah diberikan kepadanya, tetapi peluang itu hilang karena kebodohan sementara. Dia menyesalinya. Li Shaoxiang berkata, tidak ada gunanya bertanya padanya sekarang. Duran mengertakkan gigi. Du Wei tidak bisa menahan nafas. Ketika kita berbicara tentang kerja sama sebelumnya, Li Shao memanggil orang-orang di perusahaan Rende dan memutuskan untuk bekerja sama. Sekarang orang lain sudah pergi, teleponnya pasti menelepon kembali. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Orang tua itu terpukul keras, bagaimana ini bisa terjadi? Awalnya kami meminta Li Shaolai untuk membantu kami, tapi sekarang kami hanya berharap demi kerjasama, dia tidak akan mempersulit kami. Tapi kecil kemungkinannya kita bisa kembali bekerja sama, kata Dewey dengan suasana hati yang sangat buruk. Awal yang baik. Bagaimana kita bisa mengharapkan situasi buruk seperti ini? Ini sangat mengganggu. Sampai keesokan harinya, Jericho Lee yang sedang beristirahat di hotel merasa aneh. Akhirnya, ini sangat lambat. Susunan yang dia atur 3 km dari rumah Du mengirimkan kembali berita. Kedatangan lawan yang terlambat nyaris membuatnya bosan. Tuanmu, ikuti aku untuk membunuh Song Yin. Ya. Sial, apa-apaan ini? Saat ini, Song Yin, yang terikat oleh barisan, sangat marah. Saat dia memasuki rumah Du yang berjarak 3 km, dia merasa telah menyentuh penghalang, yang membuatnya tidak bisa bergerak maju. Yang lebih aneh lagi adalah ada kekuatan pengikat tak kasat mata di dalam penghalang, yang membuatnya tidak bisa melepaskan diri. Hancurkan tangan. Lagu Yin yang marah tidak bisa lagi mengungkap keberadaannya, tetapi langsung menggunakan seni bela dirinya untuk menyerang penghalang. Bang! Dengan serangkaian suara, klik penghalang itu pecah. Song Yin akhirnya melepaskan diri dari belenggu, dia sangat lega, bagus sekali, keluarga Du hanya berjarak 3 km dari sini, dan akan tiba di sini sebentar lagi. Kita harus mendapatkan batu matahari merah. Batu matahari merah milik keluarga, dia tidak dapat berhenti memikirkan batu Jiao Yue milik keluarga Du di negara Nanyang, dan hatinya sangat marah. Tetapi saat ini, keberadaannya terungkap, dan Jiao Yuesi tidak mendapatkannya. Jika tidak, jika dia mendapatkan kedua batu tersebut, dia akan mampu membuat senjata roh tingkat atas. Song Yin sampai sekarang juga tidak mengerti, mengapa keberadaannya akan terungkap. Dia telah bersembunyi di keluarga Du selama beberapa waktu. Dia telah bercampur di beberapa rumah harta karun keluarga Du, tapi dia belum menemukan Jiao Yuesi. Menurut rencana awalnya, selama dia bersembunyi di rumah Du paling lama 2 bulan lagi, dia akan bisa menjelajahi 2 rumah harta karun yang tersisa, dan Jiao Yuesi pasti akan jatuh ke tangannya. Melihat bahwa dia akan sukses, identitasnya terungkap pada saat ini. Mu Fu dan Master Kong Ming menyerangnya, dan dia harus melarikan diri dari keluarga Du. Sial, bajingan mana yang membuat masalah, dan jimatnya. Pada saat itu, Mu Fu dan yang lainnya menggunakan jimat yang sangat kuat padanya, yang sangat menyakitinya hingga salah satu jarinya putus. Jika tidak, dia tidak akan memilih untuk melarikan diri, bagaimana membiarkan Du Long dan yang lainnya menyerahkan Jiao Yuesi untuk pergi. Dia tahu bahwa rencananya mungkin terungkap. Dia sangat cepat sehingga dia melewati ratusan meter dalam sekejap mata. Namun, saat ini, sosok yang lebih cepat menghalangi jalannya. Siapa? Lagu Yin kaget. Wajah muda muncul di depannya dengan senyuman tidak berbahaya. Apa yang kamu lakukan begitu cepat? Apakah kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi? Siapa kamu? Song Yin menatap Jericho Lee. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat kekuatan anak laki-laki di depannya. Jericho Lee menutup telinganya dan berkata sambil tersenyum, siapa yang membunuhmu? Bagaimana menurutmu? Song Yin segera bereaksi dan berkata dengan marah, apakah kamu yang berada di balik perbuatan baikku? Reaksinya sangat cepat, Jericho Lee menyeringai. Jadi itu ada di tanganmu. Wajah Song Yin langsung menjadi sangat jelek. Pintar sekali, kamu tidak boleh menceburkan diri ke dalam jaring, Jericho Lee memandang pria ini. Sialan. Menyerahlah, ini milikku. Song Yin sangat marah. Jericho Lee mencibir, kenapa ini milikmu? Wajah yang besar. Pada saat ini, Mu Fu mengikutinya. Dia memanggil Jericho Lee, Li Shao, penghalang telah ditembus olehnya. Aku sudah tahu, tapi aku punya kemampuan untuk menghancurkan susunanku, kata Jericho Lee dengan tenang. Lagu wajah Yin tenggelam, kamu memasang penghalang aneh itu. Anda tahu saya akan datang. Itu tidak terlalu pintar. Mengapa Anda harus terjun ke jaring? Mengapa kamu datang ke sini untuk mati? Jericho Lee tidak tersenyum.
Ada sedikit rasa takut di mata Song Yin. Orang yang putus asa seperti dia tahu betul bahwa orang yang bisa mengatur susunan sebanyak itu jelas bukan peran yang sederhana, terutama yang lain tidak melihat kekuatan Jericho Lee. Sampai saat ini, meskipun Jericho Lee tidak mengalami fluktuasi ki atau aura yang nyata, dia tidak memperhatikan saat Jericho Lee muncul. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan Jericho Lee sebagian besar berada di atas dirinya. Segera, Song Yin mulai berlari. Bab 1835. Oh, Raung, semuanya ada di sini. Kenapa lari? Hati Jericho Lee membaca sebuah gerakan, akankah pedang jiwa es keluar, 7 laba-laba kejahatan, bunuh dia. Dia baru saja melihat kekuatan Song Yin, periode pertengahan Jindan. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak perlu bertarung. Dia bisa membunuh orang hanya dengan laba-laba 7 kejahatan. Senjata roh. Saat pedang jiwa es dikorbankan, wajah Song Yin tiba-tiba berubah. Dengan sedikit penglihatan, aku bisa mengenali bahwa itu adalah senjata ajaib, tapi sekarang setelah aku mengetahuinya, kamu tetap akan mati, kata Jericho Lee tanpa ekspresi di wajahnya. Wosh. Pedang jiwa es itu seperti anak panah yang tajam. Penuh vitalitas, dan kecepatannya luar biasa. Tidak. Wajah Song Yin kaget dan dia buru-buru membela diri. Namun, kekuatannya, di bawah kekuatan senjata roh perantara, tidak rentan sama sekali. Pedang jiwa es puff. Langsung menembus tenggorokannya dan membekukannya. Kanyi. Detik berikutnya, tubuhnya langsung hancur, ke langit ampas es, kehidupan ramuan emas juga hancur, tidak meninggalkan nafas kehidupan. Kayu Fu di bawah menarik napas, yang membuatnya merasa sakit kepala. Song Yin, yang tidak bisa mengalahkannya dengan segala cara, tidak memiliki tulang yang tersisa. Kekuatan Jericho Lee sekali lagi menyegarkan kesadarannya. Mengambil kembali pedang Bingpo, Jericho Lee bertepuk tangan-tangannya dan menguap, oke, bahaya yang tersembunyi telah hilang sepenuhnya. Pergilah dan beritahu Dulong bahwa Song Yin sudah mati. Sejak saat itu, kedua dinasti Qing akan berakhir. Baiklah. Mu Fu mengangguk dan datang ke rumah Du dalam waktu kurang dari 1 menit. Durong, yang berada dalam keadaan gelisah sepanjang hari, segera menemuinya dan bertanya dengan penuh semangat, ada apa dengan tuanmu? Orang-orang telah dibunuh oleh Li Shao. Keluarga Du aman. Jawaban santai Tua Wood. Ho. Dulong menghela napas lega, dan jantung Du Wei di belakang juga jatuh. Bagus. Orang itu akhirnya mati, dan tidak perlu takut lagi, kata Dulong sambil tersenyum kering, lalu dia bertanya dengan suara rendah, aku tidak kenal Li Shao, Mu Furen, seorang tua pria itu, memahami pikirannya, menepuk pundaknya dan menggelengkan kepalanya, alas Du lama sangat tertekan pada saat itu. Ada beberapa hal yang salah padahal salah. Tapi Li Shao bukanlah orang yang tidak memisahkan publik dan privat. Dia memiliki sedikit persahabatan denganmu. Dia tidak akan mempermalukan keluarga Du. Mu Fu menghibur. Tapi aku tidak akan membantu keluarga Du lama khawatir. Mu Fu tertawa dan melihat ke arah keluarga Du yang sedih di belakang, sejujurnya, aku akan memberimu saran pribadi. Jika kamu bekerja sendiri, kamu mungkin bisa naik mobil perusahaan Rende. Semburan keheranan, kayu tua ini ingin aku meninggalkan keluarga Du. Mu Fu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak mengatakan itu. Terserah kamu bagaimana melakukannya. Apa yang dikatakan Li Shaoyou benar. Tidak perlu bekerja sama dengan keluarga bodoh. Bagaimanapun, mereka menang aku tidak bisa berbuat apa-apa selain mundur. Ini bukan hanya untuk Dulong, tapi juga untuk seluruh keluarga Du. Saat ini, semua orang di keluarga Du mulai merasa tidak nyaman, terutama Du Qiang, yang telah melakukan kesalahan besar. Sampai nanti, kata Mu Fu sambil tersenyum. Luangkan waktumu, Tuan Wood. Dewei dan Duran mengantar para tamu dengan hormat. Saat Mu Fu diusir, sebuah ide gila muncul di hati mereka. Ya, seperti kata Mu Fu, keluarga bodoh hanya akan berlarut-larut. Dulong dan Du Wei saling berpandangan, dan mereka berdua melihat pemikiran yang sama di mata satu sama lain. Keluarga Nanyang Du bukan lagi milik keluarga Malai Du. Untuk keputusan seperti itu, lelaki tua itu mengharapkan reaksi emosional yang tidak terlalu berlebihan. Anggota keluarga Du lainnya sangat cemas, terutama keluarga Du Qiang. Merekalah yang menimbulkan masalah. Mereka bisa menebak-nebak bahwa di masa depan, kedudukan mereka dalam keluarga pasti akan anjlok dan mereka akan tersingkir dari rumah. Saya tidak setuju. Du Qiang segera melompat keluar. Tidak ada gunanya jika Anda tidak setuju. Kami tidak meminta pendapat Anda, kata Dulong dengan wajah dingin. Kaulah yang mendapat masalah.
Kamu tidak ingin menyelesaikan masalah, tapi kamu berani melompat keluar. Kamulah yang tidak tahu malu mengatakan itu. Du Wei tidak mengubah wajahnya dan berkata dengan tenang, sebenarnya, perkembangan negara Nanyang juga sangat bagus. Meskipun negara Nanyang kecil, kami telah mengelolanya dengan sangat baik tahun ini, jadi kami tidak perlu bergantung padanya. Di masa depan, kita harus mencoba yang terbaik untuk memutuskan hubungan. Selain itu, beberapa orang di keluarga ini tidak menyambut kita dari awal hingga akhir, bukan? Ini tentang keluarga Du Qiang. Bagi Du Wei dan Du Long, mereka selalu dianggap sebagai musuh. Karena jika Du Long dan Du Wei benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Du di Malaysia, mereka harus berbagi harta benda mereka dengan sekelompok besar orang ketika tuan tua meninggal di kemudian hari. Hal ini tidak diinginkan oleh Du Qiang dan istrinya. Untuk melihat, ayo. Orang tua itu melambaikan tangannya dengan cemas, dan tiba-tiba dia berumur 10 tahun. Tuan besar, Anda baik untuk diri Anda sendiri. Saya harap Anda dapat melihat beberapa orang dengan jelas kali ini. Meski kami berniat mengakar di Nanyang, kami tetap memiliki darah keluarga Du. Kami berharap keluarga Du bisa berkembang dengan baik. Sebelum mereka pergi, mereka banyak bicara. Dalam perjalanan pulang kali ini, beberapa hal telah dilakukan, namun secara keseluruhan mereka kurang puas, dan mereka telah melihat sesuatu dengan jelas. Mungkin mereka sombong, tapi berapa banyak orang di dunia ini yang tidak sombong? Terlebih lagi, mereka tidak pernah melakukan apapun yang merugikan keluarga dari awal hingga akhir. Sebaliknya, mereka justru memperjuangkan kepentingan keluarga. Hanya saja rekan satu tim babi tidak bisa membesarkannya. Lebih baik mereka melakukan pekerjaannya sendiri. Mereka bisa menerima baik dan buruknya. Begitu kedua Du Wei bersaudara itu pergi, lelaki tua itu akhirnya menyerahkan hatinya, pengurus rumah tangga, ambil akunnya. Semua orang terkejut, tapi pengurus rumah tangga tidak bisa mempercayai telinganya. Tuan, ini. Ayah. Du Qiang bingung, tolong jangan usir kami pergi, kemana kami bisa pergi tanpa rumah. Lelaki tua itu tidak tahan lagi, tapi dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, bawakan aku rekeningnya. Pokoknya, keluargamu selalu menantikan kematianku lebih awal, agar bisa berbagi harta milik keluarga. Aku akan mengikuti pikiranmu. Siapapun yang ingin berpisah, berdiri dan berbagi hari ini. Pergilah lebih awal, selamat pagi, kakek, aku tidak akan pergi. Dewei menggelengkan kepalanya. Du Jianan juga dengan cepat menggelengkan kepalanya, aku akan melakukannya jangan pergi, ayah, kamu tidak akan sama dengan paman ketiga, kan? Bagaimana mungkin keluarga Du selalu baik kepada orang-orang besar, tetapi bagaimana jika mereka mengambil harta benda mereka? Bukannya mereka akan dikalahkan cepat atau lambat, kata Du Hua dengan jelas. Orang-orang ini biasanya bergantung pada keluarga Du untuk menjalani kehidupan yang baik, tapi tanpa payung keluarga, mereka bukan apa-apa. Setelah lebih dari 1 jam, properti dibagi. Pada awalnya, keluarga Du Qiang berteriak untuk tidak mengusir mereka, tetapi setelah mereka mendapatkan properti itu, mereka semua bahagia, dan kekhawatiran mereka sebelumnya benar-benar hilang dari pikiran mereka. Ada juga beberapa orang dengan relatif senioritas rendah yang juga mengusulkan untuk membagi harta keluarganya. Setelah sampai di rumah, Mei Zizi pergi.